Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Misteri Ramalan Jayabaya. Benarkah saat ini Indonesia memasuki zaman Kolobendu? Zaman Kolobendu ini pernah diprediksi oleh Prabu Jayabaya dan Pujangga Besar Jawa Raden Ngabei Ronggowarsito. Zaman Kolobendu dapat diartikan sebagai zaman penuh kesengsaraan, fitnah menyebar di mana-mana, keluarga terpecah belah, kehidupan susah, kolusi, korupsi, dan nepotisme merajalela, dan para pemimpin kehilangan wibawa. Melihat ciri-cirinya, tak heran jika banyak orang yang menilai saat ini Indonesia memasuki zaman itu, masa transisi dari zaman keburukan menuju zaman yang baik, dari zaman Kolobendu menuju zaman Kolosubo. Prabu Jayabaya menyebut zaman Kolobendu mempunyai 6 ciri. Ciri yang pertama, kehidupan masyarakat sangat sulit, semua serba mahal. Yang kedua, banyak bapak lupa anaknya dan keluarga bercerai-berai. Yang ketiga, banyak orang yang berkhianat, termasuk kepada kawan sendiri. 4. Orang yang bicara ngawur atau sedang berkuasa, modalnya berani bersuara lantang. 5. Orang yang berkuasa jahat dan rakyat kecil kian terpencil. Yang keenam, para pemimpin mengangkat kawan-kawan sendiri dengan cara yang tidak adil. Sementara dalam serat Centini Ronggowarsito menyebut zaman Kolobendu sebagai suatu masa di mana wong agunge padha jahil kurang tutur, marmo jeng pamoso tanpa para marteng dasih, dene datan ana wahyu kang senyata. Artinya para pemimpinnya jahil, kalau berbicara ngawur, tidak bisa dipercaya dan tidak ada wahyu yang sejati. 2. Tanpa kangen maring mitra sedulur, tanpa warta nyata, akeh wong melarat mawarni, doyo deye kelamun tiyo senelongso, yang artinya tidak ada rasa rindu kepada teman dan saudara, tidak pernah memberi kabar berita. Jumlah orang miskin semakin banyak dan kehidupan semakin menderita. 3. Kerep paperangan, Sujono kapontit nurut, Durjono susilo dedro andadi, akeh maling melandang marang ing marga, yang artinya banyak peperangan yang melibatkan para penjahat, kejahatan dan pemerkosaan makin menjadi-jadi, dan banyak pencuri malang melintang di jalan-jalan. 4. Bandul tulus mendosol rinamu puguh, kerep grahana surya kelawan grahana sasi, jawah lindu gelap celeret warso, yang artinya alam pun rusak, banyak terjadi gerhana matahari dan bulan, hujan abu dan gempa bumi. 5. Praharagung, salah mongso dressing surur, agung prang rusuhan, mungsuhe boyo katawis, tangeh lamun tentreming wardoyo, yang artinya terjadi prahara besar dan salah musim, banyak terjadi kerusuhan, tidak ada rasa tentram di hati. 6. Dala jating projo kawuryan wis suwung, lebur pangreh toto, krono tanpa palupi, panwus tilar silas tuti titi toto, yang artinya negara kehilangan wibawa, semua tata tertib, keamanan dan aturan telah ditinggalkan. 7. Prasujono sarjono setemah kelu, klulun kolodito, tidem tandaning dumadi, hardaya ningrat, hardoyo ningrat dening karoban rubedo, yang artinya para penjahat maupun para pemimpin tidak sadar apa yang diperbuat dan selalu menimbulkan masalah dan kesulitan.
8. Sitopati Nare Prabu Utamestu Pepatih Nindita Pranayaka Tias Basuki Panekare becik-becik cakrak-cakrak, yang artinya para pemimpin mengatakan seolah-olah bahwa semua berjalan dengan baik, padahal hanya sekedar menutupi keadaan yang jelek. Ramalkan undang-undang yang tak adil di tanah Jawa. Ramalan Jayabaya dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musarar yang dikubah oleh Sunan Giriprapen. Dalam ramalannya, Jayabaya pernah menuliskan kondisi sosial dan kondisi politik masyarakat Jawa. Ia meramal bahwa politik kelak justru akan menyengsarakan rakyat. Berikut ini penjelasannya. 1. Akeh janji ora ditepati, akeh wong langgar sumpai dhewe, yang artinya banyak janji tidak ditepati, banyak orang yang melanggar sumpahnya sendiri. 2. Hukuman ratu ora adil, akeh pangkat jahat, jahil kelakuan podo ganjil, yang artinya hukuman pemimpin tidak adil, banyak yang berpangkat jahat dan jahil, tingkah lakunya semua ganjil. Prabu Jayabaya pernah pula meramalkan kelak masyarakat Jawa akan semakin miskin dan sengsara. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan para pemimpinnya yang tidak pro rakyat. 3. Pancen wolak-waliking jaman, amenangi jaman edan, ora kumanan, sing waras podo gagas, wong tani podo ditaleni, wong dora podo ura-ura. Artinya sungguh zaman berbolak-balik, menyaksikan zaman gila, tidak ikut gila, tidak dapat bagian. Yang sehat pada olah pikir, para petani dibelenggu, para pembohong bersukaria. Jayabaya juga meramalkan akan ada golongan orang-orang yang salah tetapi selalu merasa benar. 4. Wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil, sing ora bisa maling digetingi, sing pinter duraka dadi kanca, wong bener sangsaya tenger-tenger, wong salah sangsaya bungah, yang artinya orang waras dan adil hidupnya memprihatinkan dan terkucil, yang tidak dapat mencuri dibenci, yang pintar curang jadi teman, orang jujur semakin tak berkutik, orang salah semakin pongah. Seperti banyak kasus yang marak di Indonesia saat ini, Prabu Jayabaya juga meramalkan akan ada korupsi yang semakin merajalela. 5. Akeh bondo musno tan karuan larine, akeh pangkat lan derajat podo minggat tan karuan sebabe, yang artinya banyak harta musnah tak jelas larinya, banyak pangkat dan kedudukan lepas tanpa sebab. Juga banyak gunung di Indonesia yang akan meletus. Ternyata juga ada dalam ramalan Jayabaya. Prabu Jayabaya merupakan mantan pemimpin tersohor kerajaan Kediri yang mampu meraih kejayaan, dan Jayabaya merupakan orang yang mampu membaca masa depan. Banyak prediksinya tentang Indonesia yang benar-benar terjadi, bahkan tak jarang apa yang dituliskannya berabad-abad lalu itu terjadi saat ini. Contoh prediksi dari Prabu Jayabaya tentang kereta mlaku tanpa jaran. Yang dimaksud ini adalah adanya kereta api. Prau mlaku ning dhuwur awang-awang, maksudnya adalah adanya pesawat terbang, dan masih banyak lagi prediksi tentang Prabu Jayabaya tentang Indonesia yang akan datang. Salah satunya yang masuk dalam prediksi ramalan Jayabaya, kondisi masa depan Indonesia adalah banyak gunung di Indonesia akan meletus. Gempa dan gunung meletus tentu merupakan hal yang akrab dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia
berada pada pertemuan tiga lempeng. Namun Prabu Jayabaya juga meramalkan hal lebih dahsyat lagi soal ini. Ia mengatakan kalau nantinya akan ada banyak gunung meletus. Meskipun hanya waktu yang dapat menjawab kebenaran ini, tapi apabila melihat kondisi geografis, tentu ramalan sang Raja Kediri itu sangat mungkin terjadi. Ditambah melihat di negara kita banyak sekali gunung api yang masih aktif saat ini. Meskipun tidak harus mempercayai, tapi untuk mewaspadai tentu sangat dianjurkan. Itulah salah satu ramalan dari Prabu Jayabaya tentang banyak gunung di Indonesia akan meletus, dan itu sudah dimasukkan dalam prediksi Jayabaya. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari misteri ramalan Jayabaya. Benarkah saat ini Indonesia memasuki zaman Kolobendu? Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.